Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memohon pertolongan kepadanya dalam segala urusan. Kita memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa. Kita mohon perlindungan kepadanya dari keburukan jiwa-jiwa kita dan kejelekan amal perbuatan kita. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang diberikan hidayah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Sedangkan orang yang disesatkannya maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedatangan kita di majelis yang mulia ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita, suatu bentuk pengamalan dari syahadat kita bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau bersama para sahabat dengan baik hingga yaumul akhir. Berkaitan dengan kajian kita Ad-Durusul Yaumiyah, masih seputar tema yang berhubungan dengan zikir. Ada satu judul, yakni at-tahdzir minal majalisil lati la yadhkurullah fiha, yakni suatu peringatan dari majelis-majelis yang tidak disebutkan zikrullah pada majelis tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terlontar satu perkataan kecuali di hadapannya ada malaikat yang mencatat. Ini dalam Quran surat Qaf ayat ke-18. Jadi berhati-hatilah ketika kita bermajelis. Apa yang kita ucapkan
apa yang kita lakukan, semuanya adalah dicatat. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Tidak yang kecil, tidak yang besar. Akan tercatat dan akan kita temukan. Maka berhati-hatilah ketika kita berbicara, berbuat dalam satu majelis. Maka oleh sebab itu, jika ingin majelis-majelis kita itu menjadi majelis-majelis yang berbobot, menjadi majelis-majelis yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai di dalamnya tidak disebutkan nama Allah. Isilah dengan zikrullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratan." Man qa'ada, barang siapa yang duduk. Nah ini kita judulnya majelis ya. Jalasa duduk juga. Qa'ada juga duduk. Tapi terkadang ini konotasinya ya. Kalau majelis itu konotasinya biasanya untuk hal-hal yang positif ya. Sedangkan qa'ada, maq'ad ya, itu biasanya konotasinya negatif. Nah ini juga maq'ad bahasanya. Barang siapa yang duduk di satu tempat duduk yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, kanat alaihi minallahi tiratan, maka maq'ad tersebut, tempat duduk tersebut, atas orang yang duduk di dalamnya itu ada tirah. Makna tirah ya, dalam An-Nihayah karangan Ibnul Asir disebutkan makna tirah itu pertama adalah kurang, kekurangan. Kurang apa? Bisa jadi kurang berkahnya, kurang pahalanya, kurang adab-adabnya. Atau disebutkan juga arti dari tirah di sini adalah tab'ah, yakni akibat yang mengikutinya. Tab'ah, akibat yang mengikuti itu adalah suatu konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Maka setiap tempat duduk yang di dalamnya tidak disebutkan nama Allah, itu ada pertanggungjawaban nanti yang akan mengikuti orang-orang yang duduk tersebut, yang ia tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Artinya ada balasannya nanti. Dari siapa? Minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman ya, tahdzir. Jangan sampai kita duduk-duduk ya dimanapun majelis kita. Apakah kita sedang duduk-duduk di kantor ngobrol bersama teman, atau di bis dalam satu perjalanan ya, atau di masjid, kita bermajelis,
atau di tempat makan, di kafe, di restoran, di mana saja, atau di halte lah sambil nunggu, tempat-tempat duduk di mana kita berkomunikasi satu sama lain. Perhatikan, jangan sampai lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini indahnya Islam. Dikala zikir itu merupakan tameng, ibaratnya kalau orang berzikir maka dia masuk ke dalam satu benteng yang kokoh. Setan akan kesulitan untuk menggoda dia. Dan majelis-majelis seperti itu adalah rentan dari godaan setan, tipuan setan, subhat-subhat, pemandangan yang mungkin bisa mendatangkan dosa, pendengaran yang mungkin bisa membuat dosa, sikap tingkah laku yang tidak beradab kalau kita dalam satu majelis yang menimbulkan dosa, kekurang berkahan. Maka kalau diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya akan lenyap. Segera ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti mata akan terjaga, telinga akan terjaga, hati akan terjaga, karena diisi dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini syariat, ini Islam, ini tuntunan. Berapa kali sehari kita membuat majelis? Pastilah, pasti. Hatta kita sedang sakit, majelis kita di mana? Ima di kamar tidur, ima di kamar rumah sakit, ya, datang yang menjenguk, jadilah majelis. Jangan sampai di situ lalu tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis itu bukan hanya dengan pejabat-pejabat, majelis itu bukan hanya dengan ustadz-ustadz, majelis itu bukan hanya dengan orang-orang tertentu, dengan keluarga. Majelis bukan ngobrol-ngobrol dengan anak. Bisa jadi itu suatu majelis. Maka ini umum sekali. Dan ini kalau kita jalankan syariat ini, subhanallah, ini efeknya sangat luar biasa. Efeknya sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Insya Allah menjadi lebih baik kehidupan kita. Dan memang setiap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang tidak memberikan efek dampak yang baik kalau kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Semuanya. Dan ini yang kita sedang bahas adalah bagaimana kita kalau bermajelis, khususnya peringatan bagi majelis yang tidak ada zikir padanya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, wa man ittaja'a mabja'an la yadhkurullaha fihi kanat 'alaihi minallahi tiratan. Pun demikian, kalau seseorang berbaring di tempat pembaringannya lalu dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pembaringannya itu, sama ini juga akan menjadi apa? Akan menjadi sebuah kekurangan, menjadi sebuah cacat. Dan ini ada tabiahnya, ada konsekuensinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, terutama kita akan tidur. Dengarkan ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Akan tidur. Tidur itu adalah disebutkan sebagai kematian. Kematian. Ya. Mengapa? Karena dalam doanya juga kita membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah,
dengan menyebut namamu ya Allah. Aku mati dan aku dihidupkan. Nah ini mati maksudnya tidur. Nah ini setan akan menjadikan ini sebagai kesempatan. Kalau kita sedang jaga, tidak tidur, kita bisa melakukan sesuatu. Ima berzikir, ima minta pertolongan kepada yang lain. Ketika datang godaan-godaan setan. Tapi ketika kita tidur, bagaimana? Itu dalam posisi yang lemah. Dan tidur, ya, itu merupakan kegiatan yang cukup lama biasanya. Andaikan itu menjadi miliknya setan, sungguh sangat disayangkan waktu berlalu tanpa bernilai ibadah. Tapi kalau kita berbaring, kemudian kita berzikir kepada Allah sebelum kita tidur, kita lakukan adab-adabnya, maka ini tidak akan menjadi sebuah kekurangan. Justru menjadi sebuah fadilah, keutamaan, kelebihan. Tidur kita menjadi ibadah. Yang sekian jam kita tidak melakukan sesuatu apapun, kita tidur, kita istirahat, tenang, enak. Dapat pahala, subhanallah. Dapat pahala. Dan juga bagaimana pertanggungjawabannya? Pertanggungjawabannya aman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisabannya baik, memberatkan timbangan kebaikan. Nah ini maka perhatikan ya sebelum tidur. Jangan sampai kita lupa untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum tidur. Pun demikian ketika kita bangun, melihat jam misalnya, oh masih jam 11 ternyata. Oh masih setengah 12, masih ngantuk. Tapi kita ingat gitu ya, apa yang kita lakukan? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma gfirli. Akhir dengan doa mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Itu ketika kita bangun tengah malam ya, ibadah yang luar biasa. Tidak perlu kita turun dari mana? Dari ranjang. Tidak perlu kita berwudu terlebih dahulu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi orang yang sudah berumur ya, itu akan lebih sering bangun di malam hari. Ya. Akibat dari kerja jantung siang melemah. Banyak sekali cairan tubuh yang belum disaring oleh ginjal dalam posisi berdiri. Maka ketika tidur posisi telentang itu kesempatan untuk ginjal bekerja lebih cepat. Jantung pun bekerja lebih teratur. Akibatnya bagi orang tua cepat sekali kandung kemihnya penuh dengan urin. 3 jam dia sudah bangun. Ya kalau tidur jam 9, 10, 11, 12 otomatis bangun. Itu mekanisme. Nah kita ambil hikmah. Ya. Memang sudah harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu berzikir kepada Allah? Apakah itu membaca Al-Quran? Ini zikrullah juga. Atau salat ya? 2 rakaat
3 rakaat, 5 rakaat atau berapa. Kemudian tidur lagi, nanti bangun lagi. Yang penting jangan sampai tidur kita itu menjadi miliknya syaitan. A'udzubillah subhanahu wa ta'ala. Tapi harus menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih bersumber dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah satu kaum duduk di suatu majelis, ya, kalau tadi kok ada ya, sekarang bahasanya jalasa. Lam yadhkurullaha fihi, di mana mereka dalam majelis itu tidak berzikir kepada Allah. Walam yusallu ala nabiyihim. Nah, ini ada tambahannya kalau ini. Dan tidak bersalawat kepada nabi mereka. Maka senantiasa, ya, setiap di awal kajian itu senantiasa dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah zikir-zikir, pujian-pujian, sanjungan-sanjungan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena diantaranya karena hadis ini. Ada ancaman di sini, ada tahzir. Barang siapa satu kaum bermajelis lalu mereka tidak berzikir kepada Allah di dalamnya dan tidak bersalawat kepada nabi mereka, maka majelis tersebut itu akan dipertanggungjawabkan nanti, dan ini menjadi sebuah kekurangan bagi mereka, bukan keutamaan. Kalau sekadar kurang tapi tidak menjadi dosa, mungkin masih apa? Mungkin masih wajar. Tapi bisa jadi ini menjadi sebuah apa? Sebuah dosa. Mengapa? Ini kalimat selanjutnya, fa in syaa'a 'adzabahum. Kalau Allah berkehendak, Allah siksa mereka. Mereka bisa bermajelis, ya, bisa berhadap-hadapan, bisa berdialog, ya. Itu karena siapa? Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka bermajelis? Itu di bumi Allah hakikatnya. Kalau tidak mau berzikir kepada Allah, silahkan buat majelis, tapi bukan di bumi Allah. Silahkan. Mau ke langit, langit kepunyaan siapa? Milik Allah juga. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis mereka, ini keterlaluan. Ini menjadi sebuah dosa. Kurang ajar ini. Lalu Allah berkehendak, Allah pasti menyiksa mereka. Wa in syaa'a ghafara lahum. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mengampuni mereka, ya, maka insya Allah diampuni. Maka disyariatkan juga di akhir majelis ada doa apa? Kafaratul majlis. Kafarah itu ini menutupi. Menutupi apa? Menutupi tadi kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, ditutupi. Ya, dengan doa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bunyinya diakhiri dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mensucikan Allah dan memujinya, subhanakallahumma wa bihamdika
Maha suci Engkau ya Allah, dan maha terpuji Engkau. Ini memahasucikan Allah dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. Ini pengakuan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Nah, ini kalau kita membaca ini, insya Allah mudah-mudahan termasuk ujung ini nih. Tadi wa in syaa ghafar lahu. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan mengampuninya. Jadi jangan sampai satu majelis pertama tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan sampai tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia yang paling berjasa kepada kita dari sekian manusia, ya. Maka yang paling berjasa kepada kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah selayaknya kita senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan efeknya bagi kita juga, kita membaca satu kali salawat, maka kita mendapatkan rahmat 10 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jangan sampai kita tidak memohon ampun, ya, dari kesalahan-kesalahan yang ada di dalam majelis, ya, agar tadi, ya, wa in syaa ghafara lahu, mudah-mudahan Allah berkehendak untuk mengampuni kesalahan-kesalahan dalam majelis kita. Kemudian an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Janganlah kalian membanyakan bicara, ngalor ngidul, kesana kemari, ke timur ke barat, utara selatan, atas bawah, panjang kali lebar, luas sekali pembicaraannya, tapi sama sekali tidak ada zikrullahnya. Ini yang akan menyebabkan kerasnya hati. Kerasnya hati ini yang diibaratkan seperti batu. Bal asyaddu qaswah. Besi kalah dengan batu kerasnya. Besi dipanasin sekian derajat meleleh tidak. Tapi batu dalam derajat yang sama belum meleleh batu. Bal asyaddu qaswah, bahkan lebih apa? Lebih keras dari batu. Batu ada yang menggelinding karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang belah lalu dari tengah-tengahnya terpancar air. Tapi hati manusia yang sangat keras, diperingatkan apapun gak mempan, gak menerima nasihat, gak pernah air matanya itu meleleh karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalah dengan batu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa penyebab kerasnya hati? Di antaranya adalah banyak kalam, terlalu banyak perkataan yang tidak mengandung zikrullah. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qalbul qasi. Karena sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah, ingin tahu yang jauh dari Allah, kita inginnya mendekat kepada Allah.
Kita ingin dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Tapi ini malah makin menjauh. Siapa orang yang paling jauh dari Allah? Al-qalbul qasi, ialah hati yang keras. Karena sudah enggak menerima apa? Nasihat. Tanda-tandanya tidak menerima nasihat ini dikeluarkan oleh At-Tirmizi dan dihasankan oleh Al-Arnaud. Ya. Tanya jawab. Masih ada waktu. Bisa teruskan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. 3 hadis di atas. Ya. Pendek tapi Masya Allah. Mari kita mengulas kembali. Yang pertama, dalam bermajelis jangan lupa zikir kepada Allah. Yang kedua, jangan lupa bersolawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, bila berakhir jangan sampai kita tidak mohon ampun dengan minimal kita membaca doa kafaratul majelis. Kemudian selama kita berbicara, ngobrol dan sebagainya, jangan memperbanyak pembicaraan. Ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata benar, kalau tidak lebih baik diam. Kalau mau berkata-kata, berkatalah dengan perkataan yang benar. Semisal apa? Banyak perkataan-perkataan yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling nasihati. Bacakan ayat yang bisa melembutkan hati, bisa menambah takut kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ya, selipkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ajakan untuk beristighfar, mohon ampun dari segala kesalahan-kesalahan dan dosa. Banyak hal-hal yang bisa kita ungkapkan. Tapi selain itu, lebih baik kita apa? Lebih baik kita diam. Atau mendoakan, saling mendoakan kebaikan. Ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Misalkan seperti itu. Ini harus sudah menjadi ucapan yang keluar secara spontan dari mulut-mulut kita. Ya. Tidak mengapa canda untuk mendekatkan, ya, saling apa? Saling canda. Tapi kalau bercanda jangan sampai berkata apa? Dusta. Jangan sampai membuli. Ya. Jangan sampai menzolim. Tetap kita harus berkata apa? Benar walaupun kita sedang bercanda. Silakan selama tidak berlebihan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, manusia memang tidak bisa tidak ya untuk kita bermajlis, membuat satu perkumpulan di mana kita berkumpul di situ membicarakan sesuatu. Dan tentu saja paling baik majelis adalah majelis yang di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebaliknya, majlis-majlis yang tidak ada zikir kepadanya, tidak dibacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terlalu banyak perkataan selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menjadi satu majlis yang buruk, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan hal ini tadi dalam tiga hadis. 2 hadis dari Abu Hurairah dan 1 hadis tadi dari Ibnu Umar.
Dan Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita akibatnya. Yakni ada tirah tadi. Ya. Menjadi sebuah kekurangan bagi orang-orang yang terlibat dalam majelis tersebut. Akan ditanya tentang apa yang mereka katakan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Akan ditanya pula tentang waktu yang terbuang sia-sia tanpa manfaat. Coba satu kalimat, Masya Allah, tapi akan menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kalimat yang sama panjangnya, lamanya sama, sebaliknya bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Atau kalimatnya yang mubah misalnya, itu maka akan menjadi penyesalan. Nanti menyesal kita di akhirat. Sayang sekali waktu yang digunakan tanpa apa? Tanpa manfaat. Banyak tidak di kalangan kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul, ya, di pos ronda misalkan. Masya Allah. Kalaupun harus kita kena giliran ngeronda, kita diskusi tentang satu masalah tertentu misalnya. Ya, usahakan ada zikrullah di situ dan usahakan kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca sholawat kepadanya, sehingga akan menjadi satu majelis yang apa? Yang berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian satu hal yang penting tadi, ya, yakni salah satu sebab dari hati yang keras, tidak lunak, ya, ini adalah banyak kalam. Tadi la tuksirul kalam, dan akan menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang terlalu banyak kalam tanpa zikrullah. Hadirin, bahayanya hati yang keras, ya, itu nanti tidak akan menerima nasihat. Padahal ad-dinu an-nasihah. Agama itu intinya apa? Nasihat. Bagaimana kalau sudah tidak masuk ke dalam hati nasihat? Tidak masuk agama berarti ke dalam dirinya. Ini bahaya besar. Betapa banyak orang yang rela mereka, ya, cuap-cuap. Masya Allah, lidah itu Allah berikan, ya, tidak bertulang. Dia gampang sekali untuk digunakan dan tidak merasa lelah gitu. Kalau push up, ya, 1 menit sudah lelah. Tapi berapa lama tadi? Berapa menit? Hampir setengah jam lebih berbicara. Tidak ada rasa lelah. Lidah tidak pegel-pegel. Ini Allah ciptakan itu supaya kita kaum muslimin gampang untuk zikrullah. Satu perkataan yang ringan tetapi bisa berat dalam timbangan. Hadirin, bisa kita bangun satu gedung di surga dalam waktu hanya 3 menit? Bisa. Baca Al-Ikhlas 10 kali. Daripada bengong misalkan, kita baca Al-Ikhlas 10 kali, Masya Allah, Allah bangunkan, ya, satu gedung di mana? Di surga. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa lidah kita, bibir kita basah dengan zikrullah. Baik dalam suatu majelis, ya, ini yang paling utama, maupun di luar itu. Ketika kita sedang sendirian misalnya. Mudah-mudahan kita senantiasa terhubung, ya, terkonek
Zaman sekarang kan begitu. Itu tidak. 24 jam enggak? Ada servernya. Tanpa server langsung berzikir itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu keluar pulsa? Tidak, jadi sudah sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyeru kepada keriduannya. Tapi kita yang malah apa? Menjauh darinya. Itu barangkali yang bisa disampaikan pada saat ini. Sebelum ditutup barangkali ada yang perlu disampaikan, dipersilakan. Makasih, Syekh. Sama-sama. Tadi dikatakan bahwa semua perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Artinya perbuatan positif atau negatifnya. Jadi di sini bagaimana di mana peran doa kita, doa ampunan kita, perannya di mana? Agak lebih dekat. Bagaimana peran doa dalam kalau memang itu perbuatan kita negatif, apakah itu karena tingkat keimanan kita yang kurang? Apakah itu perannya karena tingkat keimanan kita yang kurang, ataukah karena memang godaan setan? Mohon diulangi yang terakhir, Pak. Iya, tadi ramai di luar ya. Kan tadi harus dipertanggungjawabkan kalau kita berbuat positif atau negatif. Iya. Gimana peran kita berdoa meminta ampunan itu? Kalau memang kita perbuatan kita itu negatif, apakah itu semata-mata karena kita keimanan kita kurang, ataukah karena ada godaan setan? Ya. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Ini mengenai peran doa. Ya. Khususnya adalah doa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin hubungannya dalam konteks seperti misalnya doa kafaratul majlis. Itu adalah doa yang pertama diisi dengan pensucian kepada Allah. Kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diakhiri dengan doa. Memang adab-adab kita berdoa kepada Allah seperti itu. Contohnya diajarkan dalam Al-Fatihah. Yang pertama adalah puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah pujian pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Nah, bagaimana doa yang seperti ini, ya, khususnya doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kafaratul majlis. Terhadap dosa-dosa kita yang kita lakukan. Ya. Nah, ini jelas sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala tadi insya'a azzabahum
wa in syaa ghafara lakum. Kalau kita tidak melakukan doa, Allah bisa saja menyiksa, Allah bisa saja apa? Mengampuni. Nah, minimal peran doa itu adalah satu usaha dari diri kita untuk memantaskan diri kita supaya memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah berjanji bahwa ud'uni astajib lakum. Allah akan apa? Akan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Ya. Allah juga yang akan mengabulkan doa-doa kita, tapi iza da'an, apabila berdoa kepada aku, firman Allah. Artinya kalau kita tidak berdoa, memang bisa saja diampuni kalau Allah berkehendak. Ya. Tetapi kita kan sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syariat-syariat yang harus kita lakukan. Ada adab-adab yang harus kita terapkan. Maka dengan doa itu, ya, itu perannya sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita lebih pantas gitu ya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah membaca satu hadis bahwa la yaruddul qada illa du'a. Itu peran yang lain ya. Bahwa tidak ada yang bisa menolak qada, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Kalau ada sesuatu yang bisa memindahkan, mengalihkan ketetapan seseorang dari ketetapan A menjadi ketetapan B, dari satu takdir yang buruk menjadi takdir yang baik misalnya, kalau ada sesuatu yang bisa mengubah itu adalah doa. Allah menetapkan takdir itu macam-macam. Ya. Allah tahu yang akan terjadi ujungnya. Itu yang di Lauhul Mahfuz. Tapi jalur-jalurnya itu sebenarnya tadinya banyak. Kalau seseorang melakukan ini, ya, itu hasilnya akan begini. Tapi kalau dia pilih yang ini, itu hasilnya akan seperti ini. Lain lagi kalau dia berbuat yang ini, hasilnya akan begini. Nah, Allah tahu kita akan memilih yang mana. Kalau doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka Allah akan arahkan. Allah akan beri kita petunjuk sehingga selalu mengarah kepada yang terbaik. Ini saya sudah ceritakan juga, ya, ketika Umar bin Khattab, beliau hampir saja membuat satu kesalahan, ya, ketika akan masuk ke suatu daerah yang terkena wabah. Tetapi dengan ijtihad beliau, ini barangkali karena memang doa-doa dari beliau yang senantiasa dipanjatkan. Dan doa seorang pemimpin yang adil itu doa yang mustajab. Ternyata Allah simpangkan takdirnya, ya, kepada takdir yang terbaik. Dan ini ternyata belakangan sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf waktu itu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda,
Ya. Kalau seandainya engkau berada di luar daerah wabah, jangan masuk. Tapi kalau sudah berada di situ, maka engkau jangan keluar. Ya. Subhanallah. Ya. Ini jadi bisa lari dari satu takdir kepada takdir yang lainnya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, ketika ada seorang sahabat yang bertanya, ya Umar, mengapa engkau lari dari takdir Allah? Ya, saya lari dari takdir Allah, tapi menuju takdir Allah yang lain. Ini peran dari doa. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau kita berbuat satu kesalahan, ya, itu bagaimana? Ketahuilah hadirin rahmani wa rahmakumullah, seluruh kesalahan-kesalahan itu adalah dikarenakan kita sendiri. Itu disebabkan kejahilan kita. Dan itu disebabkan dari perbuatan-perbuatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah banyak mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Tetapi ada yang Allah jadikan sebagai sentilan, ya, kepada orang yang berbuat dosa. Akibatnya lalu mereka rasakan. Ini sebenarnya bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelum dia terjerumus ke dalam akibat yang lebih dahsyat nanti di hari akhirat. Maka Allah takdirkan misalnya seorang penjamret lalu ketangkap massa, babak belur. Itu Allah sengaja buat demikian supaya dia taubat. Karena kalau terus-menerus berhasil tidak ketangkap-tangkap, dia akan terus melakukan itu. Nanti akibatnya di akhirat lebih berat. Tapi kalau ketangkap massa lalu dia taubat menjadi baik, itu tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, kalau ada satu perbuatan dosa yang kita lakukan, ya, itu memang karena kejahilan kita, karena perbuatan kita. Dan tidaklah ada satu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, satu kenikmatan kita bisa berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu semuanya adalah karunia Allah semata. Karunia Allah semata. Ya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Bahkan kita berkehendak untuk berbuat suatu ketaatan tidak lepas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Badan yang dipakai untuk berbuat ketaatan adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan ilmu sehingga perbuatan ketaatan tersebut, ya, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Ilmu dari siapa? Ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan keikhlasan, ya, dalam beramalnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ulang-ulang dalam Fatihah itu bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu semata-mata karena pertolongan Allah. Memang kita akan senantiasa berbuat kesalahan dan tidak ada manusia yang bisa lepas dari kesalahan. Seperti sabda Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap Bani Adam pasti akan banyak berbuat kesalahan, tapi yang sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat kepada Allah. Dan taubat itu adalah suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi ada hikmahnya. Seorang mukmin terjerumus ke dalam satu perbuatan dosa, ternyata Allah berkehendak untuk dia bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian barangkali. Ya. Ini maaf kalau kurang kurang nyambung gitu ya. Karena pertanyaannya memang saya juga belum begitu paham ya. Tapi itu mungkin bisa bermanfaat kepada kita semua ya, mudah-mudahan. Masih ada waktu? Habis. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.